Budaya korupsi yang menggurita di tengah masyarakat kembali diangkat dalam karya seni. Pelukis Aris Budiono Sajat menuangkan keprihatinan dan kejengkelannya terhadap para koruptor negeri ini di atas kanvas. Seperti apa karya lukisnya? Mari kita simak liputannya. Yang dilakukan penyidik itu semua menyimpang dari urusan Wisma Atlet. Perilaku korupsi saat ini sudah menjadi budaya bangsa. Tengok saja perilaku para pejabat dan politisi di tanah air yang tak lagi malu merampas uang rakyat. Mungkin hanya di negeri ini orang masih dapat tersenyum meski telah menjadi tersangka kasus korupsi. Budaya korupsi yang telah menggurita ini menjadi keprihatinan seniman Aris Budiono Sajat. Ia pun mengungkapkan kegelisahannya lewat pameran lukisan bertajuk Perang Suci Melawan Korupsi di Bentara Budaya Jakarta. Saya mengambil tema korupsi ini karena korupsi ini tema yang sangat hangat ya. Dan setiap hari kita melihat di televisi sama di media massa. Sementara kita sebagai orang biasa, katakanlah gemas sekali itu dengan adanya korupsi dan koruptor. Apa sih yang bisa kita berbuat gitu loh. Mungkin penyair dengan syairnya ya tadi. Kalau saya kan sebagai seniman lukis ya, saya pengen melukis apa ya, kejengkelan saya ungkapkan dalam lukisan gitu, kegemasan itu. Pameran yang digelar hingga 23 Maret ini menyuguhkan 23 lukisan. Uniknya, lukisan Aris tak menampilkan sosok tikus, tapi binatang babi, untuk menggambarkan korupsi yang tamak menggerus uang negara. Dalam lukisan saya kan menggambarkan koruptor itu bukan seekor tikus, tetapi seekor babi celeng. Kalau tikus kan terlalu imut ya untuk seorang koruptor disamakan seperti itu. Sekarang koruptor tuh nggak seperti tikus lagi. Jadi dia sangat gagah, kepalanya pongah, sombong, bertaring, dia bisa menghentak atau menakuti siapa saja. Enggak lari terbirit-birit seperti seekor tikus. Makanya penggambaran koruptor itu saya anggap pas kalau seekor babi celeng. Salah satu karya Aris menampilkan 4 sosok cakil, tokoh jahat dalam pewayangan yang mengendarai babi celeng dan berekspansi ke kota. Lukisan ini menggambarkan kondisi Indonesia saat ini yang marak dengan kasus korupsi di berbagai pelosok kota. Ini sebenarnya lukisan plesetan. Jadi judulnya itu 4 Cakil Rakyat. Kita tahu cakil di dalam dunia pewayangan itu kan tokoh buruk ya. Tokoh buruk yang menjadi musuh dari kebaikan langsung kan. Jadi dia harus dimatikan istilahnya. Sementara ini ada 4 melintas dalam kota. Jadi ini 2 konotasi substitusi daripada koruptor itu, satu babi celeng dan satunya lagi adalah buto di dalam dunia pewayangan. Mereka berkolaborasi ya melintas kota gitu. Ceritanya seperti itu. Tokoh wayang memang menjadi subjek utama lukisan Aris. Ia mengaku kagum dengan berbagai kisah pahlawan dalam pewayangan. Dalam kerinduan saya itu sebetulnya saya ingin ada tokoh-tokoh penghancur kejahatan yang nyata di dunia nyata ini. Karena saya rindu kok di dunia pewayangan itu ada tokoh-tokoh yang memang sangat getol ya menghancurkan kejahatan itu. Diwakili oleh Hanoman ya, Bima sama ksatria-ksatria lain. Aris bercerita, konsep pameran Perang Suci Melawan Korupsi ini sudah ada sejak 2010. Butuh waktu sekitar setahun untuk menyelesaikan semua lukisannya. Salah seorang pengunjung mengaku tertarik dengan tema lukisan ini karena sesuai dengan kondisi bangsa yang tengah carut-marut akibat korupsi. Perang suci melawan korupsi. Ya. Ini sangat menarik sekali, sangat relevan dengan situasi kondisi negara kita pada saat ini. Sehingga saya sangat tertarik. Susetia dan Aris berharap
para koruptor tergerak hati nuraninya dan mengubah diri. Mereka tak ingin Indonesia menjadi miskin dan hancur karena ulah koruptor. Korupsi atau korupsi dalam bentuk apapun, korupsi uang, korupsi waktu, korupsi apa saja, itu bisa tersentuh hatinya. Sebetulnya harapannya tidak terlalu muluk ya, karena ini kan lukisan sih apa dayanya kan. Tapi paling tidak lukisan saya itu ada semacam inspirasi lah sebagai bentuk sign ya, rambu-rambu bahwa kita jangan berbuat jahat gitu, kita jangan berkorupsi, kita perangi sesuatu yang jahat, kita rubah menjadi yang baik. Ya, saudara, rapper perempuan pertama di Afghanistan bersuara lantang menentang penindasan. Simak info selengkapnya setelah yang satu ini. Tetaplah di Tempo Kini.